Perkenalkan, saya Tari dari Ilmu Hukum kelas 24C. Saya di sini bersama narasumber saya, Pak Juni. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang terjadi krisis air di 3 gili yang berada di KLU, yaitu Kepulauan Lubuk Utara. Nah, saya sudah aktif di Gili Meno terutama dari sejak 2021. Permasalahan yang ada di 3 gili itu mencakup ke permasalahan nasional, dalam artian kebutuhan dasar manusia di 3 gili itu tidak terpenuhi, dalam artian di kebutuhan air bersih sebagai syarat mutlak manusia, terutama pada Gili Meno. Untuk diketahui, 3 gili adalah Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air. 3 gili tersebut merupakan daerah pariwisata yang mana saya berkecimpung di dunia itu sejak 2021. Saat itu air tawar masih terdapat di Gili Meno, tapi semenjak 2023 PT TCN terkena masalah yang saya tidak tahu persis, tapi setelah itu air tawar terhenti hingga saat ini, yang mana itu menimbulkan berbagai macam masalah yang ada di pulau sebagai dari masyarakat dampaknya dan juga pelaku ekonomi pariwisata. Lalu, jadi dampak langsung pada masyarakat dan industri pariwisata itu bagaimana pandangan Anda sebagai pekerja? Sebagai pekerja yang sedang membangun resort di sana, tentu saja itu sangat berdampak, dalam artian ketika kita ingin membangun, kita butuh air bersih untuk fondasi, kita butuh air untuk mencuci, peralatan, dan segala macamnya. Tapi tidak sebanding dengan masyarakat, yang mana masyarakat itu harus memasak, mandi, dan cuci pakaian, dan segala macamnya. Untuk pariwisata itu dampaknya juga tidak main-main. Bagaimana bisa tamu yang sudah datang ke lokasi tersebut tetapi harus mandi dengan air laut, air asin. Beberapa hotel itu memang menyediakan air tawar. Mereka bisa membeli dari pulau seberang, yang mana Pulau Lombok, tapi juga dikenakan biaya tambahan. Ini merugikan pariwisata mancanegara ataupun lokal. Bahkan untuk hotel yang mempunyai kapasitas tersebut itu menimbulkan kecemburuan untuk pihak-pihak hotel yang tidak mempunyai modal sebesar hotel-hotel besar, yang mana hotel-hotel kecil kebanyakan bahkan sampai harus menutup karena tamu tidak mau mandi dengan air laut. Itu yang terjadi secara langsung dampak air bersih ini. Tapi dampaknya pada masyarakat jauh lebih besar, di mana ada hewan ternak yang harus diberi minum, ada kebutuhan konsumsi primer mereka, itu juga tidak terpenuhi. Lalu apa yang sudah masyarakat lakukan sebagai upaya bertahan hidup di 2 gili itu? Masyarakat bertahan hidup melalui 2 hal. Pertama, pemerintah untuk 1 tahun belakangan ini memang sudah membantu, setahu saya dari pihak PUPR, memberikan bantuan di 4 titik, terutama di Pulau Meno yang saya tahu, itu untuk bantuan air bersih secara langsung, yang mana setiap pagi akan diisi, tapi jumlahnya hanya terbatas. Jadi setiap warga itu hanya mendapatkan jatah 1 galon untuk 1 hari, yang mana itu tidak akan cukup untuk konsumsi pribadi tiap warga. Mereka bisa saja membeli air dari pulau seberang dengan nominal tertentu, yang mana mau tidak mau harus mereka lakukan karena itu daerah tersebut merupakan daerah pariwisata. Kebanyakan dari mereka mempunyai restoran, yang mana mereka butuh konsumsi air untuk memasak, untuk berjualan, dan segala macamnya. Itu sangat berdampak langsung. Mau tidak mau mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Harapan warga atau pekerja untuk kedepannya apa? Harapan warga, terutama saya meskipun bukan sebagai warga asli, harapannya air tersebut segera bisa teratasi, karena kita sudah terlalu lama tidak mendapatkan air tawar secara layak. Dalam artian air tawar tersebut fungsinya sangat krusial, pertama. Lalu kita dari warga pun yang setahu saya sudah terlalu banyak berdialog, berdemonstrasi ke DPRD, bahkan sampai ke Kadus dan segala macamnya juga, tapi tidak menimbulkan hasil. Dalam hal ini
perlu didalami apa pokok masalah tidak bisa hadir negara dalam kondisi seperti ini. Karena setahu saya yang menjadi masalah adalah ada hak eksklusif untuk pengolahan air yang dikelola oleh swasta saja, yang mana itu sudah berganti dari sebelumnya, ya sekarang PT TCN, sebelumnya PT apa, semuanya mengalami hal yang sama, dan ini bukan kejadian yang pertama, tapi ini kejadian yang terlama hingga krisis air ini terjadi. Baik, terima kasih. Sekian wawancara saya pada malam hari ini. Terima kasih Pak Juni telah memberikan informasi yang sangat